Ayah dari Lembah Sunyi. Budi Santoso adalah seorang pria Indonesia yang baru saja menginjak usia 50 tahun. Ia pernah bekerja di Departemen Keuangan sebuah perusahaan kelas menengah yang sedang berkembang di Jakarta. Tetapi kehidupan pernikahannya telah lama hancur dan ia telah melalui banyak pasang surut. Suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan berkelana menjelajahi dunia sebelum terlambat. Meskipun tidak lagi memiliki banyak ikatan dengan keluarganya, fakta bahwa ia hampir seumur hidupnya belum pernah benar-benar menjelajahi negerinya sendiri mendorongnya lebih kuat. Setelah perceraian, hatinya kacau dan bimbang, tetapi baru setelah berusia 50 tahun ia memutuskan untuk menyandang ransel dan pergi ke tempat yang jauh. Awalnya, ia mempertimbangkan untuk pergi ke Sumatera atau Eropa, tetapi kemudian gambaran tentang lembah-lembah di pedalaman Papua yang pernah ia lihat dalam sebuah film dokumenter muncul kembali dengan kuat. Tempat di mana lembah-lembah hijau terbentang luas hingga ke kaki langit, di mana masih ada suku-suku yang hidup dengan cara tradisional, sebuah wilayah terpencil yang sedikit tersentuh peradaban modern. Pak Budi ingin membenamkan diri dalam pemandangan itu, ingin merasakan kebebasan di tempat yang asing. Seorang kenalannya mengatakan bahwa Papua tidak hanya memiliki kota-kota seperti Jayapura, tetapi juga hutan lebat, lembah terjal, dan medan yang sulit, sehingga perjalanan tidak akan mudah. Namun, hal itu justru membuatnya semakin penasaran. Secara kebetulan, melalui sebuah komunitas online, ia berkenalan dengan seorang pemandu lokal dari Papua yang mengatakan bahwa di wilayah pegunungan tengah masih ada suku-suku pedalaman yang jarang berinteraksi dengan dunia luar. Pak Budi terbang ke Jayapura dan mulai bergerak perlahan ke arah pedalaman. Ia menyewa sebuah mobil gardan ganda untuk digunakan sebagai kendaraan pribadi, membawa serta aplikasi penerjemah dan kamus yang sudah disiapkannya di Jakarta, sambil menghafal beberapa kalimat sapaan dasar dalam bahasa daerah setempat. Ia menduga kemungkinan penggunaan bahasa Inggris sangat rendah, tetapi tetap berbekal pikiran nanti juga akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari berkeliling di sekitar Jayapura dan kota-kota kecil di dekatnya, ia bergerak lebih jauh ke pedalaman. Semakin jauh dari kota, kondisi jalan semakin buruk dan sinyal telepon pun hilang sama sekali. Namun, alih-alih merasa cemas, Pak Budi merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa. Hiruk-pikuk kehidupan di Jakarta, luka-luka selama proses perceraian, dan tatapan mata orang-orang seolah sirna. Kini, yang tersisa hanyalah dirinya dan tanah yang maha luas. Lalu suatu hari, setelah beberapa jam mengemudi di jalan tanah, sebuah lanskap yang sunyi tiba-tiba muncul. Angin bertiup kencang membawa debu, dan selain siluet pegunungan yang samar di kejauhan, tidak ada tanda-tanda adanya perkampungan. Meskipun ia telah menyiapkan sedikit makanan, air minum, dan bahan bakar untuk mobilnya, ia tidak tahu kapan dan di mana sebuah kampung akan muncul. Ketakutan sejenak melintas. Bagaimana jika ia terisolasi sendirian di tengah belantara ini? Tetapi sejak awal perjalanan, ia tahu ini adalah petualangan yang penuh risiko. Hewan liar yang berkeliaran di hutan, cuaca yang tidak menentu, kecelakaan, atau tersesat, tidak ada yang mudah. Pak Budi membuka kembali peta di mobilnya, mencari nama tempat yang dikenali, tetapi medan yang sulit menghalangi pandangannya, membuatnya kehilangan arah. Di tengah belantara yang sepi ini, rasanya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ia memutuskan untuk percaya pada intuisinya dan terus maju. Suatu sore, setelah mengemudi selama setengah hari lagi, ia melihat titik-titik kecil di kejauhan. Dilihat lebih dekat, titik-titik itu tampak seperti sekelompok beberapa honai kecil, rumah adat khas Papua. Pak Budi, yang sudah kelelahan karena panas, merasa lega melihat pemandangan itu. Jika itu adalah pemukiman suku pedalaman, setidaknya ia bisa menemukan orang, air minum, dan tempat untuk beristirahat.
ia mengemudikan mobilnya mendekat. Sekitar 7 atau 8 honai tersebar di sekitarnya, dengan beberapa babi dan kebun ubi di dekatnya. Beberapa orang melirik ke arahnya. Pak Budi perlahan turun dari mobil dan menyapa dengan bahasa daerah yang terbata-bata. Ia mencoba menyapa dalam bahasa Inggris, tetapi reaksi mereka tampak sedikit canggung. Namun, suasananya tidak terasa mengusir orang asing. Beberapa orang mendekat dan memberi isyarat agar ia ikut. Malam pertama itu, melalui komunikasi yang kikuk, ia memberitahu mereka bahwa ia orang Jawa yang sedang bepergian. Penduduk desa tampak penasaran dan menawarinya ubi bakar serta daging babi. Pak Budi sangat berterima kasih. Ia mengeluarkan sedikit oleh-oleh dari kota, beberapa bungkus rokok dan permen, untuk diberikan sebagai tanda terima kasih. Itu adalah sebuah klan yang sangat kecil. Mereka menyebut diri mereka sebagai bagian dari suku Dani pedalaman dan mengatakan bahwa mereka telah hidup nomaden di sekitar wilayah itu sejak zaman leluhur mereka. Pak Budi sulit memahami semua detailnya, tetapi melalui beberapa kata bahasa Indonesia yang tercampur dengan bahasa daerah dan bahasa tubuh, ia samar-samar bisa menebak keberadaan mereka. Hampir tidak terlihat adanya pemuda di sana. Sebagian besar adalah anak-anak, wanita paruh baya, dan orang tua. Malam itu, saat tidur di sudut sebuah honai, ia bertanya-tanya, mengapa tidak ada pemuda? Mungkin mereka telah pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, atau ada alasan lain. Pak Budi tidak banyak curiga, hanya berpikir sederhana lalu melupakannya. Saat itu, ia masih berencana untuk tinggal 1 atau 2 hari saja sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, ketika Pak Budi hendak berjalan-jalan di sekitar desa, penduduk desa menawarinya untuk ikut. Meskipun bahasa tidak sepenuhnya lancar, mereka menggunakan isyarat tangan dan kaki untuk mengatakan bahwa mereka akan menunjukkan tempat mengambil air dan di mana mereka memelihara babi. Lalu, di depan sebuah honai, ia tiba-tiba bertemu dengan 3 gadis muda. Ketiganya tampak jauh lebih muda dari Pak Budi, sekitar usia 20-an. Mereka terlihat mirip, tetapi masing-masing memiliki pesona yang berbeda. Kakak tertua, dengan rambut hitam tebal yang diikat setengah, tampak tinggi dan tenang. Yang kedua memiliki rambut kecoklatan, senyum yang cerah dan mengesankan, serta terlihat sangat lincah. Si bungsu, dengan rambut dikepang rapi, cukup pendiam dan hanya bertukar pandang. Belakangan ia tahu nama mereka adalah Yemima, Lani, dan Weni. Seorang wanita paruh baya di desa itu sepertinya sedang memperkenalkan Pak Budi kepada ketiga saudari itu. Ketika ia menyapa, ketiga gadis itu menatapnya dengan rasa ingin tahu dan tersenyum. Terutama yang kedua, Lani, mengucapkan sepatah kata bahasa Inggris singkat, "Hello," dan Pak Budi pun menjawab, "Hello, selamat pagi." Keduanya tertawa. Tampaknya bahasa Inggrisnya tidak lancar, tetapi sapaan dasar bisa dimengerti. Secara alami, ia mendapat kesempatan untuk berbicara dengan ketiga saudari itu. Yemima hampir tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris, sehingga komunikasi cukup sulit, tetapi Lani sedikit membantu. Ia berkata bahwa sewaktu kecil ia pernah tinggal sebentar di Wamena dan sempat belajar sedikit dari para misionaris di sana. Si bungsu, Weni, sangat pemalu, hampir tidak berbicara, hanya sesekali melirik Pak Budi dengan tatapan aneh. Sore itu, Pak Budi bersama ketiga saudari itu pergi melihat padang rumput di dekatnya. Mereka bersama-sama mengamati penduduk desa menggiring babi mereka lebih jauh ke lembah. Lani, dengan bahasa Indonesia dan Inggrisnya yang terbatas, menjelaskan tentang kehidupan di desa. Sedikitnya jumlah pria, sebagian besar pemuda telah pergi ke kota, dan tradisi-tradisi kuno suku mereka. Pak Budi penasaran dan bertanya, "Lalu,
Bagaimana dengan pernikahan atau memiliki anak? Lani tersenyum dengan ekspresi yang sulit diartikan. Suku kami punya adat khusus untuk melanjutkan keturunan. Kadang-kadang, kami berhubungan dengan pria dari luar. Detailnya, sulit untuk dijelaskan sekarang. Ia tampak malu. Yemima, yang berdiri di sampingnya, juga membisikkan sesuatu dalam bahasa daerah kepada adiknya, lalu tersenyum malu-malu kepada Pak Budi. Saat itu, Pak Budi merasa sedikit merinding. Ada sesuatu yang tidak biasa. Adat berhubungan dengan pria dari luar untuk memiliki anak? Ditambah lagi, ada 3 saudari, sementara di desa hampir tidak ada pemuda. Sebuah pikiran konyol melintas di kepalanya. Jangan-jangan mereka akan memintaku melakukan itu? Tapi ia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Bagaimana mungkin hal seperti itu benar-benar terjadi? Rencana awal Pak Budi adalah meninggalkan desa ini dalam 1 atau 2 hari untuk pergi lebih jauh ke pedalaman, tetapi keramahan penduduk desa dan kemampuannya untuk perlahan-lahan berkomunikasi dengan Lani membuatnya ingin tinggal lebih lama untuk mencari tahu lebih banyak cerita menarik. Jadi, ia memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi sambil memeriksa mobil dan menghemat perbekalan. Selain itu, cuaca di pegunungan tidak dapat diprediksi, jadi menemukan tempat yang stabil untuk sementara adalah hal yang baik. Begitulah beberapa hari berlalu. Pak Budi menjadi lebih akrab dengan ketiga saudari itu. Ketiganya belum menikah dan merupakan wanita muda penuh harapan yang tersisa di klan mereka. Yemima, sebagai kakak tertua, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, rajin mengerjakan pekerjaan beternak dan urusan rumah tangga yang diberikan oleh para tetua desa. Lani, sebaliknya, sangat ingin tahu tentang budaya luar dan kehidupan kota. Ia terus-menerus bertanya kepada Pak Budi tentang Jakarta dan melihat foto-foto yang disimpannya di ponsel, gambar-gambar tentang kehidupan dan pemandangan di Jawa. Si bungsu, Weni, meskipun pendiam, memiliki senyum yang lembut dan sesekali meminta Lani menerjemahkan dengan suara yang manis. Setiap hari ketiga saudari itu mengundang Pak Budi ke honai mereka atau pergi ke suatu tempat di desa, duduk di sebelahnya dan menunjukkan banyak hal, cara memerah susu babi, struktur di dalam honai, cara membelah kayu, dan proses membuat masakan tradisional Papua. Bagi Pak Budi, ini adalah pengalaman pertama, jadi ia mengamatinya dengan mata penuh kekaguman. Di antara mereka, sosok Yemima yang dengan sabar mengajarinya sangat mengesankan. Ia mencoba menjelaskan dengan cermat, sesuai dengan perannya sebagai kakak tertua, dan Pak Budi merasa simpati dengan sikap tenangnya. Suatu hari, dalam sebuah pertemuan kecil, beberapa wanita di desa dan beberapa orang tua memandang Pak Budi lalu tertawa terbahak-bahak. Ia tidak mengerti alasannya, tetapi merasa seperti sedang dibicarakan. Lani, yang berdiri di sampingnya, tertawa dan menjelaskan, di sini jarang ada pria dari luar, apalagi hampir tidak ada pemuda, jadi penduduk desa merasa Anda sangat aneh. Pak Budi tersenyum canggung dan mengangguk. Tapi tak lama kemudian, Lani mengatakan sesuatu yang membuatnya terkejut. Jika Bapak bersedia, Bapak bisa melakukan upacara khusus di desa kami dan memiliki anak. Kata-kata itu membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Meskipun terlalu dini untuk membuat kesimpulan terburu-buru, ia merasa bahwa ketiga saudari itu menginginkan anak. Beberapa hari kemudian, pada malam hari, Pak Budi diundang ke honai ketiga saudari itu. Sebelumnya, ia biasanya menumpang tidur di honai pasangan Paruhbaya, tetapi malam ini ketiga saudari itu ingin berbicara lebih lama di tempat mereka. Yemima telah menyiapkan masakan khusus dengan bahan-bahan yang sulit ditemukan di kota. Daging yang dimasak dalam tanah dengan sayuran dan ubi, rasanya lebih lezat dari yang ia bayangkan, membuatnya memuji-muji. Setelah makan,
Di dalam Honai dengan cahaya api yang remang-remang, ketiga saudari dan Pak Budi duduk minum teh panas dan mengobrol. Lani bertindak sebagai penerjemah utama. Lalu, Yemima menatap Pak Budi dengan tatapan penuh arti dan dengan hati-hati mulai berbicara. Isi pembicaraannya, yang diterjemahkan Lani secara kasar ke dalam bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut. Desa ini memiliki tradisi klan yang sangat tua. Karena jumlah pria sangat kurang, ketika ada pria dari luar datang, mereka akan diperlakukan dengan baik. Jika pria itu disukai, maka beberapa wanita, misalnya 2 atau 3 saudari, akan bersama-sama berhubungan dengannya untuk memiliki anak. Jika pria itu mau, ia bisa tinggal di suku ini, atau jika ingin pergi juga tidak apa-apa. Anak-anak akan menjadi tanggung jawab para wanita dan komunitas desa. Pria itu tidak perlu merasa terbebani. Tentu saja, jika ia bertanggung jawab dan tinggal, itu lebih baik. Pak Budi mendengar cerita itu dan tidak bisa mempercayainya. Benarkah ada adat seperti itu? Ia pernah mendengar selentingan bahwa di beberapa daerah terpencil di Indonesia terkadang ada hal seperti itu, tetapi mengalaminya secara langsung sungguh sulit dipercaya. Yemima menambahkan, intinya adalah, kami bertiga adalah saudari. Masing-masing dari kami hidup tanpa pria, dan kenyataannya klan kami juga kesulitan karena tidak ada pemuda. Mengatakan ini pada bapak mungkin menjadi beban, tetapi jika kita bisa memiliki anak bersama, itu akan sangat baik. Itu benar-benar tawaran yang berani. Bukan hanya 1 orang, tetapi ketiga saudari itu ingin memiliki anaknya. Pak Budi bingung dan bergumam, saya sudah berusia 50-an tahun, dan di tempat asal saya, hal ini tidak bisa diterima. Hukum menetapkan pernikahan monogami. Lagi pula, apakah saya bisa memikul tanggung jawab itu? Lani mendengarnya dan segera menjelaskan, di sini tidak ada paksaan seperti itu. Ini hanya pilihan. Jika perlu, Bapak bisa tinggal bersama kami, atau jika tidak, silakan pergi. Kami sudah hidup seperti ini sejak dulu. Meskipun sudah agak menduga, mendengarnya langsung tetap saja mengejutkan. Ketiga saudari itu menatapnya dengan wajah sedikit malu. Weni diam-diam menunduk, telinganya sedikit memerah. Ketiganya memiliki penampilan yang cantik dan sehat, dan ketika mengenakan pakaian tradisional mereka memancarkan pesona yang aneh. 3 saudari seperti itu, pada saat yang sama, menginginkan anak darinya, dan itu adalah adat yang diterima oleh desa. Sungguh sulit dipercaya. Pak Budi menghela napas, hatinya bimbang. Sulit untuk menolak, tetapi juga sulit untuk langsung menerima. Tawaran ini terlalu mendadak, katanya. Yemima mengangguk. Kami tidak sering memberikan tawaran ini kepada orang luar. Sebenarnya, sudah sangat lama sejak ada orang luar yang datang ke sini untuk memiliki anak lalu pergi. Setelah itu, untuk waktu yang lama, tidak ada pria yang datang lagi. Karena itu, kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Lani menambahkan, jangan merasa terbebani. Jika Bapak benar-benar tidak mau, silakan pergi. Pak Budi berpikir sejenak, lalu meminta waktu. Ketiga saudari itu pun dengan senang hati setuju. Baiklah, Bapak tinggallah lebih lama, lalu pikirkanlah. Namun, suasana di desa sepertinya sudah dipenuhi harapan bahwa akhirnya ada seorang pria dari luar yang datang ke klan mereka. Ia merasa jika tinggal beberapa hari lagi, pelaksanaan upacara penyatuan akan terjadi secara alami. Hatinya rumit. Pertama, ia bukanlah tipe orang yang terbiasa dengan cinta bebas seperti orang Barat. Menurut cara berpikir orang Indonesia pada umumnya, seorang pria memiliki hubungan suami istri dengan 3 saudari sekaligus
adalah hal yang tak terbayangkan dan melanggar hukum. Selain itu, jika benar-benar punya anak, bagaimana ia akan bertanggung jawab nanti juga menjadi pertanyaan besar. Tentu, suku ini mengatakan pria bisa pergi, tetapi Pak Budi merasa resah, apakah benar meninggalkan anak yang dilahirkannya? Namun, menolak sepenuhnya juga sulit, karena situasi Pak Budi sendiri juga menjadi masalah. Kembali ke Jakarta, ia tidak punya hubungan khusus, tidak ada pekerjaan tetap atau harta benda. Jika menetap di sini dan memulai hidup baru, meskipun beradaptasi dengan bahasa dan gaya hidup Papua tidak mudah, ada kemungkinan pilihan unik untuk hidup bebas di pedalaman dan membangun keluarga. Ketiga saudari itu sangat cantik dan tampak bersimpati padanya. Selama hidup bersama setiap hari, Pak Budi benar-benar mulai menyukai mereka. Suatu malam, Yemima diam-diam mendatanginya di Honai tempat ia menginap. Saat itu semua orang sudah tidur lelap. Siang hari Yemima tampak serius, tetapi saat berbicara berdua di malam hari, ia ternyata cukup terus terang. Saya tahu Bapak sudah berusia 50 tahun, tapi di desa ini, itu tidak masalah. Ada juga wanita yang berhubungan dengan pria yang lebih tua. Yang kami butuhkan adalah anak-anak yang sehat untuk melanjutkan garis keturunan klan, dan kepercayaan pada pria itu, katanya dengan tenang. Pak Budi bertanya lagi, benarkah tidak apa-apa? Saya sudah tua, kesehatan saya mungkin tidak seperti dulu. Yemima tersenyum. Saya tidak berpikir Bapak lemah. Begitulah, setelah mengobrol dengan Yemima hingga larut malam, Pak Budi merasa hatinya perlahan terbuka. Di antara ketiga saudari itu, Yemima, sebagai kakak tertua, memiliki daya tarik kehati-hatian dan tanggung jawab. Ia bahkan membayangkan, jika tinggal di sini, ia akan bekerja sama dengan Yemima untuk mengurus keluarga. Hari-hari berikutnya, Lani semakin aktif mendekati Pak Budi. Karena Lani bisa berbahasa Indonesia dan Inggris, ia menggunakan kata-kata sederhana untuk berkata, kita bisa pergi bersama. Mungkin kita bisa ke kota. Saya ingin mencoba pergi ke Jawa. Ia sangat ingin tahu tentang Indonesia di luar Papua. Pak Budi terkejut dengan reaksi tak terduga itu dan bertanya, tapi, apa kau bisa meninggalkan desa ini? Lani tersenyum lebar. Yemima akan tinggal untuk menjaga desa. Weni, saya tidak tahu. Tapi saya sangat ingin tahu tentang kota dan dunia luar. Weni tetap pendiam seperti biasa, tetapi setiap kali berada di dekat Pak Budi, wajahnya cepat memerah. Suatu hari, ketika mereka sedang mengambil air dan hanya berdua, Weni tiba-tiba memegang tangan Pak Budi dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jantung Pak Budi berdebar kencang, dan ia mendengar Weni berbisik dengan suara lembut, "Saya juga suka Bapak." Hanya itu, tidak ada kata-kata lebih lanjut. Tetapi momen singkat itu membuat seluruh tubuhnya bergetar, seolah isi hatinya telah tersampaikan tanpa perlu kata-kata. Akhirnya, Pak Budi mempersempit pilihannya menjadi dua. Pertama, menolak permintaan ketiga saudari itu dan pergi. Mereka mengatakan jika tidak ada pria, akan sulit memiliki anak dan klan akan perlahan-lahan punah, tetapi itu tidak berarti ia harus bertanggung jawab. Kedua, menghormati adat mereka dan melakukan upacara penyatuan. Setelah itu, jika ada anak, para saudari dan komunitas desa akan membesarkannya, jadi ia tidak perlu merasa terbebani. Tentu saja, ia juga bisa tinggal bersama mereka. Di sudut hatinya, rasa penasaran dan daya tarik aneh terus tumbuh. Selama 50 tahun hidupnya, ia tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Di Jawa, pernikahan monogami adalah aturan hukum, dan seorang pria menikah dengan 3 saudari sekaligus adalah hal yang mustahil. Tapi di sini,
itu adalah budaya yang alami. Terlebih lagi, ketiga saudari itu murni dan cantik. Secara manusiawi, ia juga menyukai mereka. Yang terpenting, Pak Budi sendiri sudah lelah dengan pekerjaan dan kehidupan pernikahan di masa lalu. Ia ingin mencari kehidupan baru. Jadi, mungkinkah ini takdir? Akhirnya, melalui Yemima, ia menyampaikan niatnya kepada ketiga saudari itu. Jika kalian benar-benar menginginkannya, dan saya juga bisa mencoba, saya akan mengikuti adat itu. Mendengar itu, ketiga saudari itu dengan gembira memeluknya, mata mereka berkaca-kaca seolah keinginan lama akhirnya terkabul. Pak Budi berusaha tampak tenang di luar, tetapi jantungnya berdebar kencang. Perasaan gugup bercampur cemas, apa yang sedang kulakukan ini, menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, para tetua di desa mulai mempersiapkan tradisi klan. Ketika melakukan upacara penyatuan seperti ini, mereka biasanya mengadakan pesta kecil, berbagi makanan, memainkan musik tradisional, dan menari. Kasus kali ini agak istimewa, seorang pria bersatu dengan tiga saudari sekaligus bukanlah hal yang biasa, tetapi itu juga berarti ia akan menerima sambutan hangat dari klan. Suatu hari, sebuah upacara bakar batu besar disiapkan di tengah desa. Para tetua dan wanita yang mewakili klan berdiri melingkar, menabuh alat musik seperti tifa dan mengucapkan doa restu. Sekitar 30 lebih penduduk desa berkumpul. Pak Budi berdiri di tengah, dikelilingi oleh ketiga saudari itu. Mereka mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian adat, meskipun tidak ada perhiasan yang rumit, tetapi dihiasi dengan warna-warni khas Papua yang semarak. Upacara tidak berlangsung lama. Tetua mengucapkan restu singkat. Ketiga saudari itu membungkuk ringan kepada Pak Budi, lalu secara bergiliran meminum minuman tradisional dari sebuah wadah. Pak Budi juga meminum seteguk. Perutnya terasa hangat. Semua orang bertepuk tangan dan tertawa gembira. Suara tifa semakin keras. Segera setelah itu, pesta sederhana digelar dengan daging babi bakar, ubi, dan sayuran. Beberapa orang bahkan menari. Pesta berlangsung hingga senja. Setelah itu, Pak Budi bersama ketiga saudari itu pindah ke sebuah honai terpisah yang telah disiapkan di sudut desa. Tempat itu telah dibersihkan dan dirapikan oleh beberapa orang. Mereka telah menciptakan ruang yang cukup luas untuk tiga saudari itu hidup bersama seorang pria. Mulai hari ini, Bapak akan tinggal bersama kami, kata Yemima dengan wajah sedikit memerah. Lani tersenyum. Mulai sekarang kita adalah keluarga. Aneh, ya? Weni hanya mengangguk diam-diam, tetapi matanya berbinar. Malam semakin larut. Cahaya bulan dan cahaya dari perapian remang-remang di dalam honai. Ketiga saudari itu bergantian duduk di samping Pak Budi. Sebuah malam yang tak terbayangkan menurut cara berpikir orang Jakarta. Yemima menatapnya dan berkata, "Kami tidak terlalu kaku soal urutan atau aturan. Yang penting saling peduli. Kami berharap punya anak, tapi tidak akan memaksa." Pak Budi, sambil tegang dan bersemangat, mengangguk. Kehidupan bersama mereka dimulai seperti itu. Beberapa hari pertama terasa canggung dan ragu-ragu, tetapi perlahan-lahan menjadi lebih stabil. Ketiga saudari itu bergiliran bermalam dengannya, dan keempatnya juga sering mengobrol bersama. Yemima memberikan rasa keseriusan seperti seorang pelindung. Lani selalu ceria dengan sikap yang menggemaskan. Weni, meskipun pemalu, sesekali menunjukkan gestur mesra yang lembut. Bagi Pak Budi, setiap hari yang berlalu adalah hari-hari penuh debaran menanti apa yang akan terjadi. Sekitar sebulan berlalu. Pak Budi hidup bersama ketiga saudari itu dan aktif terlibat dalam pekerjaan desa.
Ketika para saudari dikerahkan untuk memberi makan ternak, merawat honai, mengambil air, atau pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat, ia juga ikut. Dalam proses itu, ia sering mendengar orang bercanda bahwa ia sekarang sudah seperti menantu klan. Ia juga merasakan suasana desa yang ingin menerimanya sebagai saudara, terlepas dari usianya. Kadang-kadang, Yemima bersama Pak Budi pergi ke padang rumput untuk berlatih menunggang kuda. Duduk di atas punggung kuda yang berlari kencang melintasi lembah, ia merasa langit dan bumi begitu luas seolah menyatu. Pak Budi teringat masa lalunya yang terkubur di tengah hiruk-pikuk kota asalnya dan berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya ia merasakan kebebasan seperti ini. Pemandangan Yemima memegang tali kekang kuda di sampingnya tampak begitu kokoh dan luar biasa. Wajahnya menyiratkan kebanggaan yang sunyi. Lani selalu tersenyum cerah, sering bertanya kepada Pak Budi apakah ada makanan khas Jawa, seperti soto atau sate. Tunjukkan video musik atau film dari Jawa. Karena di desa tidak ada sinyal internet, ia hanya bisa menunjukkan file yang sudah tersimpan. Lani menonton video-video itu dengan antusias dan berkata, "Aku juga ingin mencoba memakai baju seperti itu." Pak Budi berkata, "Jika ada kesempatan pergi ke Jawa, aku akan tunjukkan padamu." Mata Lani berbinar. "Janji, ya?" Weni tetap pendiam, tetapi sesekali ketika hanya berdua, ia bisa menjadi sangat manis. Terutama saat membantu membelah kayu atau mencuci, ia diam-diam mendekat, memberikan sapu tangan kecil dan berkata, "Bapak capek? Istirahat sebentar." Setiap kali seperti itu, Pak Budi merasa tersentuh. Ketiganya berbeda, tetapi semua memberinya perhatian dan kasih sayang. Suatu pagi, Yemima mengeluh tidak enak badan dan mual. Awalnya semua orang mengira tidak ada yang serius, tetapi kondisi itu berlanjut selama 1 atau 2 hari, sehingga ia diperiksa oleh seorang nenek di desa. Hasilnya, ia hamil. Yemima terkejut sekaligus terlihat lega. Akhirnya punya anak juga. Menurut tradisi klan, ini adalah pertanda yang sangat baik, dan kenyataannya Yemima sudah lama menantikan saat untuk memiliki anak. Yemima bercanda dengan penuh kasih kepada Pak Budi. Sepertinya benih Bapak diterima dengan baik. Pak Budi terperangah, kepalanya pusing dengan pikiran, "Aku benar-benar akan menjadi ayah?" Ia mengira karena usianya, kemungkinannya kecil, tetapi di hadapan keajaiban alam, perhitungan manusia memang tidak ada artinya. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Lani juga menunjukkan gejala yang sama. Lani bahkan bercanda, "Jangan-jangan aku juga hamil?" Tapi ketika nenek itu memeriksa, ternyata ia benar-benar hamil. Tidak mungkin, Pak Budi tidak bisa berkata-kata. Hanya dalam waktu setengah bulan, Yemima dan Lani dikonfirmasi hamil. Kedua saudari itu saling berpelukan, mengelus perut mereka, dan bersorak gembira. Klan itu mendapat kabar baik lagi. Belum berhenti di situ, si bungsu Weni juga dikonfirmasi hamil sekitar sebulan kemudian. Ketiga saudari itu secara berurutan hamil. Pak Budi tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun sudah berusia 50-an, ia bisa membuat tidak hanya satu, tetapi ketiga saudari itu hamil bersamaan. Ini adalah keajaiban. Ketiga saudari itu menangis haru, berterima kasih padanya. Penduduk desa seperti berpesta. 3 anak lahir bersamaan. Mereka menyembelih babi dan berpesta merayakannya. Para tetua dengan gembira berkata, "Sudah lama sekali tidak ada masa makmur seperti ini." Pak Budi merasa sedikit canggung menjadi pusat perhatian, tetapi pada saat yang sama merasa bangga dan bertanggung jawab. "Akhirnya, aku membawa perubahan besar bagi suku ini."
Tahap awal kehamilan, ketiga saudari itu mengalami mual, kelelahan, dan pusing. Pak Budi berusaha merawat mereka dengan baik. Ia mengurangi pekerjaan mereka, mencoba memastikan makanan yang tidak membuat mual, dan mengikuti metode perawatan kehamilan yang diajarkan oleh para tetua di desa. Lebih dari itu, merawat 3 wanita hamil sekaligus di lingkungan desa terpencil tanpa rumah sakit kota adalah tantangan besar. Namun, di sini ada pengalaman turun-temurun dalam persalinan tanpa bantuan medis dari luar. Ada keyakinan optimistis bahwa para nenek yang berpengalaman membantu persalinan selama puluhan tahun bisa menangani semuanya dengan lancar. Saat perut mereka semakin membesar, ketiga saudari itu, meskipun sedikit tidak nyaman, hatinya dipenuhi kegembiraan. Sebentar lagi kita juga akan punya anak. Ketiganya sering berkumpul dan mengobrol setiap hari. Pak Budi, setiap malam berbicara dengan mereka, merasakan emosi yang kompleks, gembira, antusias, tetapi juga selalu bertanya-tanya apakah ia akan benar-benar tinggal di sini seumur hidup. Ketiga saudari itu berkata terus terang, Bapak tidak harus tinggal selamanya. Tapi ketika anak-anak lahir, jika Bapak bisa tinggal beberapa tahun, itu akan sangat baik. Sendirian pasti akan berat. Ketika Weni dengan malu-malu berkata, awalnya saya bilang Bapak boleh pergi, tapi sebenarnya kami bertiga berharap Bapak tetap di sini. Hati Pak Budi goyah. Baiklah, saya berjanji tidak akan pergi kemana-mana untuk saat ini. Ia berjanji seperti itu. Beberapa waktu berlalu. Ketika Yemima, Lani, dan Weni hamil sekitar 4 hingga 5 bulan, sebuah badai besar melanda desa. Honai bergoyang, ternak panik berlarian. Ketiga saudari dengan tubuh berat harus menahan kepanikan itu. Pak Budi dengan cepat mengemudikan mobilnya untuk menggiring ternak ke tempat aman, membersihkan batu-batu yang longsor di dekat Honai, melakukan operasi penyelamatan. Berkat itu, mereka berhasil melewatinya tanpa kerugian besar, tetapi ketiga saudari itu sudah ketakutan setengah mati. Malam itu, ketiganya meringkuk di dekat Pak Budi, berbisik, kalau tidak ada Bapak, kami tidak tahu bagaimana. Pak Budi menenangkan mereka. Aku akan melindungi kalian. Apapun yang terjadi, aku akan berusaha. Ia semakin menghargai mereka, mengetahui di dalam perut masing-masing ada kehidupan baru. Seluruh desa juga semakin menunjukkan kepercayaan dan ketergantungan padanya. Akhirnya, hari persalinan mendekat. Yemima adalah yang pertama. Perutnya sudah sangat besar, dan ia merasakan kontraksi. Para nenek bersiap di dalam Honai dengan metode persalinan sederhana. Pak Budi tegang sampai tangan dan kakinya gemetar, melihat Yemima berjuang dalam kesakitan yang luar biasa. Ia merasa tidak berdaya dan sangat ingin melakukan sesuatu. Untungnya, para nenek dengan pengalaman puluhan tahun memandu dengan sangat baik. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi yang kuat terdengar. Sudah lahir. Yemima, dengan keringat membasahi tubuh dan rambut acak-acakan, memeluk bayinya dan tersenyum lemah. Pak Budi juga merasakan matanya memanas, tidak bisa berkata-kata. Kenangan persalinan yang pernah ia alami di Jakarta tiba-tiba kembali, tetapi sekarang dalam situasi yang sama sekali berbeda, dengan wanita yang sama sekali berbeda, dan anak yang sama sekali berbeda. Ia terharu oleh makhluk kecil yang ajaib itu. Beberapa minggu kemudian, Lani juga melalui proses yang sama dan melahirkan. Sesuai dengan kepribadiannya yang ceria, bahkan saat kesakitan, ia masih sempat bercanda membuat semua orang tertawa. Tolong aku bisa mati. Setelah melahirkan, ia hampir kehabisan tenaga, tetapi mendengar tangisan anaknya, ia langsung sadar. Anakku? Tidak bisa dipercaya.
Lani mengelus jari-jari kecil anaknya dan menangis. Pak Budi kali ini juga berdiri di sampingnya, dengan cemas mengawasi sampai semuanya selesai, baru ia bisa bernapas lega dan hampir terjatuh. Terakhir adalah si bungsu Weni, yang melahirkan sekitar beberapa waktu kemudian, sehingga dalam rentang 3 bulan, 3 anak lahir secara berurutan. Weni yang pendiam, bahkan saat kesakitan, tidak banyak berteriak. Sebaliknya, ia menahan tangisnya, dan setiap kali para nenek berkata, "Ayo, dorong lagi, jangan menangis," ia diam-diam melakukannya. Lalu, pada satu titik, bayinya lahir. Weni memeluk anaknya dan menangis tersedu-sedu. Pak Budi menggenggam erat tangannya. "Kamu sudah berjuang keras. Hebat sekali." Akhirnya, ketiga saudari itu melahirkan anak, meskipun pada waktu yang berbeda, tetapi itu adalah rangkaian kelahiran berturut-turut hanya dalam 3-4 bulan. Seluruh desa bersukacita sampai hampir gila. Lahirnya 3 anak dalam waktu singkat adalah hal yang sangat langka, dan itu berarti generasi masa depan menjadi lebih ramai. Semua orang memberi selamat, mengatakan bahwa garis keturunan klan menjadi lebih kuat. Pak Budi merasakan kegembiraan menjadi ayah dan tanggung jawab pada saat yang bersamaan. Sejujurnya, merawat tidak hanya 1, tetapi 3 bayi baru lahir adalah kenyataan yang sulit dipercaya. Tetapi berkat kerja sama ketiga saudari itu dan bantuan komunitas desa, semuanya berjalan lancar. Setiap hari, meskipun dibangunkan oleh tangisan bayi saat fajar, melihat anak-anak menyusu dengan menggemaskan, semua kelelahannya sirna. Sekarang, ketiga saudari dan Pak Budi hidup bersama di satu honai, bersama-sama merawat ketiga anak itu. Setiap malam, selalu ada bayi yang bergantian bangun, jadi ketiga saudari itu bergantian merawat mereka. Kadang-kadang, Pak Budi juga menggendong 1 atau 2 anak untuk menenangkannya. Jika di Jakarta, ini pasti situasi kacau yang tak terbayangkan. Tapi di sini, banyak orang hidup dalam satu honai adalah hal biasa, dan seluruh klan bersama-sama membesarkan anak, sehingga tidak terlalu berat. Secara alami, Pak Budi juga menjadi sibuk sejak pagi. Sementara ketiga saudari itu menyusui, ia pergi ke luar desa untuk membelah kayu atau merawat ternak. Ketika ia kembali, ketiga saudari itu akan melapor, "Bapak sudah bekerja keras. Kondisi anak-anak hari ini begini dan begitu." Para nenek di desa sesekali datang untuk melihat apakah anak-anak sehat dan memuji Pak Budi. Benar-benar pria yang hebat. Usia segini masih rajin. Lani sesekali menyanyikan melodi lagu Indonesia yang ia dengar dari Pak Budi untuk menidurkan anaknya. Yemima, sesuai dengan usianya, menunjukkan tanggung jawab dalam mengasuh anak, merencanakan persiapan pakaian saat mereka besar nanti atau memikirkan cara mencari susu formula. Weni diam-diam memandangi anaknya, lalu kadang-kadang berbisik terima kasih kepada Pak Budi karena telah memberikan anak-anak bagi klan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari itu, Pak Budi merasa seperti dilahirkan kembali. Ia telah meninggalkan perceraian, luka hati, dan perasaan tak berdaya di Jakarta untuk membangun keluarga yang sama sekali berbeda di tempat yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi, 3 bayi yang merupakan darah dagingnya sekaligus membuatnya menjadi pusat dari sebuah keluarga besar yang tidak pernah ia bayangkan. Kadang-kadang ia merindukan kehidupan modern, makanan khas Jakarta, kamar mandi yang nyaman, koneksi internet. Tetapi melihat senyum tulus ketiga saudari dan anak-anaknya, kerinduan itu memudar. Lagi pula, di sini tidak ada persaingan sengit, tidak ada kekhawatiran tentang uang, tidak ada atasan di kantor. Tentu, ada pekerjaan fisik yang berat dan bahaya dari alam, tetapi ada kehangatan komunitas yang hidup bersama.
Ketika ketiga anak itu sudah agak stabil dan ketiga saudari itu pulih setelah melahirkan, Pak Budi mulai serius berdiskusi dengan mereka tentang menetap jangka panjang. Ketika anak-anak sedikit lebih besar, apakah kita harus memikirkan kehidupan kota? Dari segi pendidikan dan banyak hal lainnya. Lani dengan antusias setuju. Aku juga ingin mencoba hidup di kota. Ingin mengajari anak-anak membaca dan menulis. Yemima tampak hati-hati. Desa kita tidak punya sekolah, juga tidak ada rumah sakit. Jadi pada suatu titik, pindah ke kota, atau setidaknya ke tempat yang dekat dengan kota, mungkin adalah keputusan yang tepat. Weni juga mengangguk pelan. Namun, masalahnya adalah uang dan legalitas. Pindah di dalam Papua saja membutuhkan perjalanan ke Wamena atau Jayapura untuk mencari rumah atau kamar sewa, dan biaya hidup tidaklah kecil. Terlebih lagi, jika mempertimbangkan skenario Pak Budi kembali ke Jawa, prosedur administrasi yang rumit seperti akta kelahiran anak dan visa untuk ketiga saudari itu bisa menjadi penghalang. Yemima menggelengkan kepala. Jika Bapak mau, aku juga ingin pergi ke luar Papua bersamamu. Tapi kami bertiga pergi bersama, dan anak-anak juga 3. Pak Budi berpikir ini belum saatnya untuk membuat keputusan. Untuk saat ini, biarkan anak-anak tumbuh sedikit lebih besar di sini. Ketika mereka sudah bisa bepergian, kita akan membahasnya secara spesifik. Saya bisa kembali ke Jawa untuk mempersiapkan sebagian, atau kita bisa mencoba tinggal di kota di Papua dulu. Ketiga saudari itu setuju dengan pendapatnya. Para tetua di desa juga berkata, jika kalian merasa kesulitan dalam membesarkan anak-anak, silakan putuskan sendiri. Kami berharap kalian tetap tinggal, tetapi kami akan menjamin kebebasan kalian. Mendengar itu, Pak Budi merasa terharu sekaligus sedikit bersalah. Apakah mereka akan baik-baik saja jika suatu hari ia pergi? Tetapi sepertinya mereka sudah terbiasa dengan pria dari luar yang singgah, meninggalkan anak, lalu pergi, jadi mungkin mereka memiliki kemampuan beradaptasi. Akhirnya, Pak Budi, ketiga saudari, dan ketiga bayi mereka melanjutkan kehidupan keluarga besar di bawah satu atap, menyatu dengan kehidupan komunitas desa. Ketika anak-anak berusia 1 tahun, mereka menjadi lebih berisik dan aktif. Tetapi melihat ketiga saudari itu bergantian merawat mereka, Pak Budi merasa bahagia. Kehangatan keluarga yang damai yang tidak bisa ia dapatkan di Jakarta, kini ada di sini. Belakangan ini, sesekali ia mengendarai mobilnya ke kota terdekat atau setidaknya ke puskesmas untuk memberikan vaksinasi kepada anak-anak. Setiap kali, ketiga saudari dan ketiga anak itu ikut, membuat mobil menjadi ramai. Di puskesmas, dokter tertawa dan berkata, "Wah, satu ayah punya 3 bayi sekaligus. Aneh sekali." Meskipun bahasanya masih kaku, berkat terjemahan dari ketiga saudari itu, Pak Budi masih bisa berkomunikasi secara umum. Begitulah, mereka perlahan-lahan berinteraksi dengan peradaban luar. Di desa, kehadiran 3 bayi baru juga membawa kehidupan baru. Orang dewasa senang karena sudah lama tidak mendengar tangisan bayi setiap hari. Rasa rumah menjadi ramai dan penuh. Pak Budi juga semakin menyatu, bisa dengan santai minum kopi dan mengobrol dengan beberapa pria di desa. Ia bukan lagi seorang turis yang hanya singgah beberapa hari, tetapi sekarang benar-benar seperti anggota komunitas. Kadang-kadang di malam hari, duduk di depan Honai sambil menyalakan api dan memandangi bintang, Pak Budi berpikir, ternyata hidupku jadi seperti ini. Aku benar-benar suami mereka, ayah dari anak-anak ini. Sebuah kehidupan yang tak terduga di Jakarta. Ketika ketiga saudari itu datang satu persatu duduk di sampingnya dan mengobrol, hatinya terasa damai. Yemima yang tenang membuat rencana,
Lani yang ceria mengucapkan kata-kata jenaka, dan Weni yang diam-diam menyandarkan kepala di bahunya. Momen-momen itu terkumpul menjadi perasaan cinta komunitas yang hangat yang perlahan terbentuk. Misalkan beberapa tahun berlalu, anak-anak tumbuh besar, bisa berjalan, dan disayangi oleh orang dewasa di desa seperti cucu mereka sendiri. Yemima, Lani, dan Weni masing-masing memiliki cara mengasuh anak yang sedikit berbeda, tetapi karena ini adalah pengasuhan bersama, tidak ada hierarki atau kecemburuan besar yang terjadi. Pak Budi berusaha memainkan peran sebagai ayah yang adil bagi ketiga saudari dan ketiga anaknya. Pemandangan tiga anak memanggil Bapak secara bersamaan sungguh luar biasa. Di desa selalu kekurangan tenaga, jadi Pak Budi terus bekerja keras. Ketika ternak lari, ia mengendarai mobilnya untuk mengejar dan menangkapnya kembali. Ketika sumber air bermasalah, ia membawa cangkul untuk memperbaikinya. Ketika hujan deras turun di tengah malam, ia berkeliling Honai untuk memeriksa keamanan. Meskipun banyak ketidaknyamanan, di sini ada kebebasan dan ruang luas yang tidak bisa ia rasakan di kota padat Jakarta. Ketiga saudari itu selalu berterima kasih padanya. Karena ada dia, mereka merasa aman. Kadang-kadang, pikiran tentang kehidupan kota dan Jawa melintas. Pak Budi tidak pernah menyerah pada gagasan bahwa suatu hari ia akan menunjukkan kepada anak-anaknya dunia yang lebih luas. Ketiga saudari itu juga penuh rasa ingin tahu untuk bersentuhan dengan peradaban kota dan dunia luar. Meskipun sudah beberapa kali dibicarakan, saat ini anak-anak masih terlalu kecil dan ketiga saudari itu membutuhkan kehidupan yang stabil, jadi mereka menunda rencana itu. Pada saat yang tepat, mereka akan secara serius mempertimbangkan untuk pindah ke ibu kota provinsi atau kota di Jawa. Tentu saja, para tetua di desa akan merasa kehilangan, tetapi Pak Budi dan ketiga saudari itu telah bertekad untuk memprioritaskan masa depan anak-anak mereka. Meskipun lahir di sini, anak-anak juga perlu mendapatkan kesempatan untuk mengakses dunia yang lebih luas dan pendidikan yang beragam. Namun, mereka tidak akan sepenuhnya meninggalkan tempat ini. Nanti, mereka masih ingin kembali mengunjungi akar mereka, menjaga hubungan dengan pulang setiap liburan. Akhirnya, kisah ini menggambarkan perjalanan seorang pria Indonesia berusia 50-an yang membangun keluarga istimewa dengan 3 saudari di sebuah suku terpencil di Papua, melahirkan dan membesarkan 3 anak. Pria ini pernah mengalami perceraian dan keadaan yang tidak bahagia di Jakarta, tetapi di suku yang ia temui secara kebetulan, ia menciptakan bentuk keluarga yang sama sekali berbeda. Menurut norma sosial umum, ini adalah hal yang tidak mudah dan kelayakannya dipertanyakan. Namun, dalam suku fiktif ini, karena populasi pria yang sedikit, adat berhubungan dengan orang luar untuk memiliki anak tetap dipertahankan, dan karena Pak Budi menghormati budaya mereka dan secara sukarela berpartisipasi, semua orang mencapai akhir yang bahagia. Bagi ketiga saudari itu, memiliki anak dengan pria dari luar membantu melanjutkan garis keturunan, dan jika ia tinggal bersama, itu adalah yang terbaik. Bahkan jika ia pergi, komunitas siap merawat anak-anak dengan baik. Ketiga saudari itu menginginkan anak-anak dengan ayah yang sama, yang bersifat komunal, bukan anak-anak dengan ayah yang berbeda-beda. Ketika Pak Budi, setelah banyak pertimbangan, menerima, seluruh desa dipenuhi semangat baru. Anak-anak itu, suatu hari nanti, mungkin akan mengunjungi Jawa, mungkin akan bersekolah di kota di Papua, atau mungkin akan melanjutkan kehidupan di tanah terpencil ini. Pilihan itu ada di masa depan. Yang pasti adalah pada saat ini, mereka berkumpul sebagai sebuah keluarga di dalam Honai, tertawa, terbangun oleh tangisan bayi, dan saling bergantung untuk hidup. Suatu malam, Pak Budi memandangi langit penuh bintang dan berpikir, hidup ternyata seperti ini, ya?
Aku telah mendapatkan kebebasan yang kuimpikan, cinta baru, dan juga tanggung jawab. Meskipun angin bertiup kencang, ada 3 saudari di sisinya, dan di dalam Honai tempat anak-anaknya tidur nyenyak, ia merasakan kedamaian yang tak tertandingi. Peradaban yang bising dan rumit seolah telah jauh tertinggal, terlupakan. Tanah dan angin Papua ini sedang memeluknya. Dulu, Pak Budi merasa bimbang karena tidak punya tempat untuk pulang. Tapi sekarang, setidaknya di tempat ini, ia memiliki 3 istri dan 3 anak untuk disebut keluarga. Memikirkan itu, hatinya terasa hangat. Tanggung jawab dan harapan baru muncul. Klan ini akan terus ada selama beberapa dekade mendatang, dan tanah terpencil ini akan melindungi anak-anak itu sampai mereka dewasa. Dan Pak Budi sendiri, dalam proses itu, akan menemukan makna baru dari kebahagiaan. Apakah suatu hari nanti mereka semua akan pindah ke kota, ke Jawa, atau selamanya tinggal di lemah ini, masih belum diputuskan. Tetapi hidup selalu merupakan perjalanan di jalan yang tak terduga. Yang penting adalah ketulusan dan ikatan saat ini. Jika Pak Budi, ketiga saudari, dan anak-anaknya telah berakar dalam, maka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, fakta bahwa mereka adalah satu keluarga tidak akan pernah berubah. Di pedalaman Papua, 4 musim berlalu dengan keras. Musim kemarau bisa sangat panas, dan musim hujan membawa badai dan longsor. Di tengah keadaan itu, suku-suku pedalaman telah beradaptasi dan bertahan hidup. Demikian pula, Pak Budi, ketiga saudari, dan anak-anaknya mungkin akan menghadapi banyak tantangan di masa depan. Anak-anak bisa sakit, kesulitan ekonomi bisa datang, atau bencana alam bisa terjadi. Tetapi mereka akan bergandengan tangan untuk melewatinya, atas nama keluarga, dengan adat dan semangat komunitas suku ini. Mereka akan bersatu. Sekarang, di dalam Honai, seorang anak kembali menangis. Ketiga saudari itu buru-buru menenangkannya. Pak Budi juga bangun untuk membantu. Lani berseru, "Hari ini aku gendong yang ini, Bapak tenangkan anak Weni, ya?" Sementara Yemima berkata, "Aku siapkan makanan dulu." Pemandangan mereka agak riuh, tetapi itu adalah kehidupan sehari-hari yang hangat dari sebuah keluarga biasa. Di sana ada gambaran yang sama sekali berbeda dari pola keluarga normal di Jakarta, tetapi dipenuhi dengan ketulusan, perhatian, dan cinta yang lebih dari siapapun. Hidup terus berjalan. Di kejauhan, di atas lembah Papua yang luas, matahari terbenam, dan ketika malam tiba, bintang-bintang berkelip menutupi langit. Di bawah langit itu, di dalam Honai yang diterangi cahaya remang-remang, ada seorang pria berusia 50 tahun yang pernah tersesat, 3 saudari muda yang memikul tanggung jawab menjaga klan, dan 3 bayi yang baru lahir. Keluarga yang tampak aneh ini sebenarnya telah menjadi takdir paling berharga bagi satu sama lain. Akhir ceritanya masih belum ditentukan. Mungkin keluarga ini akan mengalami lebih banyak cerita dan pilihan. Tetapi Pak Budi telah menyadari satu hal, hidup hanya sekali, dan jika bisa menciptakan cinta dan persatuan dengan cara apapun, itu sudah cukup berharga. Pertemuannya dengan 3 saudari itu telah memberinya kebebasan yang ia cari dan bentuk tanggung jawab yang berbeda. Hal itu sendiri sudah cukup untuk mengubah paruh kedua hidupnya. Dengan demikian, hubungan tak terduga yang dimulai dari kunjungan seorang asing akhirnya membawa kehidupan baru ke tanah terpencil Papua. Ketiga saudari itu berhasil memiliki anak untuk melanjutkan garis keturunan, dan penduduk desa memberkati mereka. Pak Budi juga diakui sebagai anggota desa dan perlahan-lahan berakar di tanah ini. Dan suatu hari nanti, di masa depan yang jauh, bahkan jika anak-anak itu tumbuh besar dan pergi menjelajahi dunia yang lebih luas, lembah, Honai,
dan cinta yang telah dibangun oleh ketiga saudari itu tidak akan pernah berubah. Siapa tahu, nanti Pak Budi akan membawa anak-anak yang dilahirkannya untuk mengunjungi Jawa. Saat itu, orang-orang di sekitarnya mungkin akan tercengang. Tidak mungkin seorang pria punya anak dengan 3 saudari? Tetapi bukankah hidup selalu merupakan petualangan yang tak terduga? Saat ini, di atas lembah, bintang-bintang berkelip, dan di dalam Honai, kehangatan dan tawa keluarga memenuhi ruangan. Apalagi yang bisa diharapkan dari hidup?